Mata uang digital semakin dilirik oleh sektor keuangan global, tidak terkecuali bank-bank sentral. Nah, berbeda dengan mata uang digital lain seperti misalnya kita kenal Bitcoin ya, ini bisa beroperasi secara mandiri, maka mata uang digital bank sentral ini adalah mata uang suatu negara, mata uang asli begitu yang berbentuk digital dan kemudian dikeluarkan serta dikendalikan oleh bank sentral negara tersebut. Sehingga dari segi resiko harusnya lebih bebas resiko ya dibanding dengan mata uang digital seperti Bitcoin tadi. Sejauh ini sejumlah bank sentral di berbagai negara juga sudah berhasil merumuskan kerangka kerjanya dulu dari pengembangan mata uang digital ini. Nah, seperti apa sih mata uang digital ala bank sentral ini, kita akan bahas bersama. Jadi akhir pekan lalu, tepatnya pada 9 Oktober 2020, Bank for International Settlements sebagai induk dari bank sentral di dunia bersama dengan 7 bank sentral dari Kanada, Inggris, Jepang, Eropa, Amerika Serikat, Swedia, dan Swiss itu sudah merilis laporan terbaru tentang penelitian mata uang digital atau disebutnya dengan Central Bank Digital Currencies atau CBDC ya. Nah, berdasarkan laporan itu ada banyak faktor tentu saja yang mendorong bank sentral untuk mau meneliti mata uang digital ini. Tapi ada beberapa nih yang menjadi fokus para bank sentral ini. Salah satunya adalah menyediakan mata uang digital untuk pembayaran. Jadi dengan mata uang digital bank sentral, maka diharapkan metode pembayarannya kan bisa lebih beragam ya, bukan hanya uang cash atau kartu. Bahkan pembayaran lintas batas, bukan hanya yang di domestik, itu juga bisa ditingkatkan. Selain itu, mata uang digital bank sentral ini juga memungkinkan akses yang lebih luas lagi terhadap uang-uang bank sentral ya. Seiring dengan menurunnya akses ke uang tunai, dikhawatirkan baik rumah tangga ataupun pengusaha itu tidak lagi memiliki akses ke uang bank sentral yang bebas resiko. Takutnya malah lebih banyak ke Bitcoin atau uang-uang digital lain yang di luar yang tidak dikelola oleh bank sentral ya, jadi dikelola secara mandiri oleh perusahaan atau swasta. Nah, untuk itu mata uang bank sentral ini bisa bertindak seperti uang kertas digital, dan selanjutnya mata uang digital bank sentral itu juga diharapkan bisa memberikan ketahanan. Maksudnya jika dibandingkan dengan uang tunai, maka sistem mata uang digital ini mungkin akan menyediakan cara yang lebih baik untuk mendistribusikan dan menggunakan uang di wilayah yang jauh secara geografis. Nah, menurut laporan ini juga ada beberapa prinsip dasar dari mata uang digital bank sentral seandainya nanti betul-betul mau diterbitkan oleh bank sentral tertentu. Yang pertama adalah mata uang digital ini tidak boleh mengganggu atau menghalangi kemampuan bank sentral itu sendiri dalam menjalankan mandatnya ya untuk menjaga kestabilan moneter dan keuangan. Sebaliknya, mata uang digital ini justru harus terus mendukung pemenuhan tujuan kebijakan publik. Misalnya, mata uang digital bank sentral ini harus memelihara dan memperkuat keseragaman satu mata uang serta memungkinkan masyarakat untuk menggunakan berbagai bentuk uang secara bergantian. Jadi bukan menggantikan uang cash begitu ya. Selanjutnya, mata uang digital ini juga harus hidup justru berdampingan sekali lagi dan saling melengkapi dengan uang tunai atau jenis uang lainnya dalam sistem pembayaran yang memang sudah resmi. Dan bank sentral juga harus terus menyediakan serta mendukung uang tunai selama memang permintaannya masih ada ya. Terakhir, mata uang digital ini juga harus mendorong inovasi dan efisiensi. Karena tanpa inovasi dan efisiensi ini, maka pengguna dikhawatirkan bisa menggunakan mata uang lainnya yang memang kelihatannya lebih inovatif dan lebih efisien ya, tapi cenderung kurang aman dan akhirnya justru merembet, akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi. Pertanyaan selanjutnya, fiturnya seperti apa sih yang harus dimiliki oleh mata uang digital bank sentral ini? Jadi kalau dibaca laporannya sebetulnya ada 14 fitur utama yang harus dimiliki mata uang digital ini, dan ini terbagi ke dalam 3 jenis ya, baik jenis fitur sistemnya, fitur instrumennya, atau fitur institusionalnya. Tapi ringkasnya, sistem mata uang digital bank sentral ini harus tangguh dan aman dalam menjaga integritas operasional. Artinya, sistem mata uang digital ini harus sangat tahan terhadap kemungkinan kegagalan atau gangguan operasional, misalnya karena bencana alam, kemudian pemadaman listrik atau masalah-masalah lainnya. Selain itu, sistem ini juga harus tahan terhadap serangan cyber ya, dan berbagai ancaman lainnya, termasuk juga harus dipastikan ada perlindungan yang efektif dari pemalsuan. Selanjutnya, instrumen dari
mata uang digital bank sentral ini juga harus memberi kenyamanan dan dipastikan ketersediaannya. Jadi instrumen mata uang digital ini harus bisa digunakan semudah mungkin seperti menggunakan uang tunai atau mungkin menggunakan kartu atau scan QR code dalam berbagai jenis transaksi. Jadi semakin luas gitu ya penggunaannya. Kemudian yang juga tidak kalah penting, mata uang digital ini juga harus didukung oleh standar yang tepat dan kerangka hukumnya juga harus jelas, ya kan? Yang terakhir juga fitur mata uang digital ini juga harus bisa berperan untuk sektor swasta serta mendorong persaingan dan inovasi, karena pengembangan mata uang digital bank sentral lebih lanjutnya itu akan membutuhkan komitmen terhadap analisis kebijakan praktis dan eksperimen teknis. Nah, siapa saja nih bank-bank sentral di negara-negara yang sudah berencana mengembangkan mata uang digital ini? Kita lihat ya. Yang pertama, mata uang digital bank sentral ini sebetulnya semakin menyita perhatian publik setidaknya sejak tahun 2014 lalu. Jadi saat itu Bank Sentral China, yaitu People Bank of China, PBOC, diam-diam itu sudah meneliti dan mengembangkan yuan digital ya. Pada tahun 2020 ini juga China gencar menggelar uji coba yuan digital ini, dan yang terbaru baru saja minggu lalu pemerintah kota Shenzhen itu baru mengadakan undian berhadiah giveaway uang digital atau yuan digital ini senilai 10 juta yuan atau kalau dirupiahkan itu setara dengan 22 miliar rupiah. Nah, dari ajang giveaway sekaligus ini sebagai uji coba yang paling besar selama ini yang dilakukan untuk yuan digital, itu ada 2 juta orang yang mendaftar dan juga dimenangkan oleh 50.000 orang. Nah, para pemenang itu bisa mengunduh aplikasi yang disebut dengan renminbi digital untuk bisa menerima yuan digital ini dan bisa dibelanjakan di lebih dari 3.000 pedagang di Shenzhen itu. Nah, uji coba ini juga menunjukkan bahwa ambisi besar China memang ada ya untuk menjadi negara pertama yang mengeluarkan uang digital, karena selama ini China bercita-cita untuk menjadikan yuan digital ini sebagai alat pembayaran ekonomi di digital dan menggeser dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global atau perdagangan dunia. Sementara itu ada lagi yang lainnya adalah Bank Sentral Swedia atau The Riksbank. Ini juga bekerja sama dengan perusahaan konsultan Accenture untuk menguji coba mata uangnya dan disebut dengan Ikrona untuk versi digitalnya ya. Kemudian ada juga Bank Sentral Jepang, ini juga baru saja menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan yen digital. Jadi baru kemarin Gubernur Bank of Japan ini mengatakan bahwa Bank Sentral akan memulai eksperimennya dulu di musim semi tahun depan ya untuk pengembangan yen digital. Tapi selain ketiga negara ini sebetulnya sudah ada sejumlah negara lain yang juga sedang meneliti pengembangan mata uang digital bank sentral ini. Tapi perlu ditekankan ya bahwa bank sentral ini belum mengambil keputusan apakah memang mereka dan institusi lainnya harus menerbitkan mata uang digital, karena mereka masih mencari tahu apakah memang mata uang virtual ini layak untuk diterbitkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah siap mengembangkan rupiah digital? Yang jelas BI siap nggak siap harus mulai memikirkan dari sekarang supaya kita tidak tertinggal dengan negara lain. Dan yang paling penting kalau kita sudah belajar dari sekarang, maka kita mampu mengatasi berbagai resiko yang mungkin terjadi dengan beredarnya mata uang digital bank sentral ini.